sehat bahagia. Alhamdulillah, keluarga di rumah juga sehat Pak ya. Alhamdulillah. Memang belakangan ini kita harus banyak-banyak bersyukur Bu, karena banyak sekali orang-orang yang sedang sakit ya Bu. Kita doakan semua cepat sembuh ya Bu ya. Ibu, kehadiran saya di sini bukan untuk mengajarin Ibu, tapi kita sekedar sharing ya Bu ya. Nah, jadi Ibu kan sebentar lagi akan melakukan proses kegiatan coaching. Kira-kira siapa Bu yang mau Ibu coaching? Saya akan coaching dulu ya. Karena udah ada janji dari kemarin itu, beliau ada menelpon sepertinya ada yang mau dibicarakan. Oh begitu ya. Berarti mungkin dia butuh sharing dengan Ibu ya Bu ya. Iya, nampaknya sih udah janji kita habis break istirahat nanti. Ya. Nah, sebelum kegiatan coaching Ibu sudah tahu ya? Pasti sudah tahu nih bagaimana alur cerita ya Bu ya? Iya, insya Allah Bu, sudah tahu. Sudah tahu ya. Nah, jadi Ibu tujuan akhir Ibu nanti ketika selesai mengcoaching Bu Dewi ini apa? Saya kepinginnya itu nanti Bu Dewi bisa menemukan solusi dari masalah berat yang dihadapi, mandiri solusinya, kemudian tepat, dan insya Allah bisa berkelanjutan. Oh iya ya. Nah Bu, kita kan mengetahui ya kompetensi inti coaching ini kan ada beberapa. Nah Ibu ingin kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Jadi saya ingin bisa mendengar secara presens, jadi ingin dapat benang merah dari kasus peduli, sehingga nanti bisa memberikan bantuan, bisa membangun ide-ide dari peduli untuk bisa menemukan solusi tepat masalahnya. Nah kemudian kan Bu, kita mengetahui proses coaching nanti kan pasti sifatnya berkelanjutan ya Bu. Kira-kira Ibu punya punya seperti rubrik atau target bahwa coaching yang saya lakukan ini sudah berhasil? Iya pastinya Bu, karena saya punya acuan bahwa kalau saya sudah berhasil membuat coaching, memikirkan sendiri solusi dari masalahnya, maka target akhir saya dia bisa berkomitmen terhadap rencana aksi yang nanti akan dia jalankan, dan tentunya yang paling akhir itu bisa membangkitkan kompetensi kolaborasi dari coaching tersebut. Jadi artinya ketika proses itu berkelanjutan, dia bisa melibatkan teman-teman, mengimbaskan gitu. Jadi langkah-langkah solusi ini tentunya bisa berimpak baik lah sekolah untuk dirinya. Nah kemudian ini lagi Bu, kita kan mengetahui bahwa kadang kalau si paman itu nggak sama ya. Nah jadi bagaimana cara Ibu supaya nanti Bu Dewi tidak merasa malu, tidak merasa tiba-tiba kesal dengan Pak Ibu sewaktu kegiatan coaching itu? Ya, tentunya saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang makin menggali potensi Bu Dewi. Terus yang terpenting juga sih Bu Dewi bisa mengalami perubahan mindset berpikir, tidak merasa saya menghakimi, kemudian tidak merasa juga saya melabeli, dan yang terpenting saya jaga nih supaya saya nggak terpancing untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. Ya, baik sekali Bu Ayu. Proses perencanaan Bu Ayu sudah sangat baik. Nah Bu Ayu, kira-kira nanti kalau sewaktu proses observasi apakah Bu Ayu keberatan kalau saya ikut? Oh, tentu tidak. Saya bahagia sekali Bu. Oke, baik, kalau saya ikut ya Bu Ayu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu, sampai jumpa di proses observasi. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sibuk nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini siapa namanya? Ibu. Oh Bu Dewi, ini yang Bu Ayu ceritakan ya? Iya. Bu Dewi, kenalin ini Bu Nari, rekan saya gitu. Jadi kan kita mau bicara ya tentang apa yang lagi dihadapi sama Bu. Kira-kira Bu Dewi
Halo, hari ini ada sama kita bareng dengan perjalanan kita. Bagaimana? Apakah bersedia? Bersedia. Iya. Oke. Jadi kan Bu, saya mau cerita nih terkait keadaan anak-anak di kelas. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Karena kayaknya anak-anak itu susah fokus kalau belajar. Mereka padahal saya sudah menyiapkan berbagai model, media juga sudah saya siapkan, tapi ketika belajar sepertinya mereka itu kayak nggak ada interaksi gitu. Oke, berarti apa nih yang Bu Dewi mau? Ya, saya kepinginnya tuh Bu, anak-anak saya itu lebih aktif, mereka tuh memang bisa belajar itu fokus, kemudian bisa memberikan membuat kesimpulan lah ketika berdiskusi ini. Ketika belajar mereka tuh kayak bingung gitu Bu. Jadi berarti dalam hal ini fokus yang jadi tujuan utama ya. Iya. Jadi Bu Dewi ingin di akhir nanti ya, yang Bu Dewi dapatkan ingin anak-anak bisa fokus gitu ya. Iya. Tujuannya itu ya. Apa yang kira-kira buat anak itu tidak fokus pada saat pembelajaran itu? Itulah Bu, saya juga sudah ini juga Bu, saya lihat-lihat gitu kan, apa karena mungkin saya kurang menyiapkan pembelajaran itu dengan baik gitu ya, ataupun mungkin model yang metode yang saya buat itu buat mereka itu nggak nyaman gitu kan, sehingga pembelajaran itu kayak nggak ada interaksinya gitu kan. Mungkin apa seperti itu gitu. Bagaimana agar anak bisa nyaman, kira-kira Bu gimana? Sepertinya saya harus membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi mereka. Mungkin bisa melakukan menggabungkan pembelajaran itu dengan bermain seperti itu, atau kayaknya kalau anak lebih fokus itu ketika mereka belajar itu terlibat di dalamnya. Mungkin metode harus saya ubah sepertinya Bu ya. Bagaimana pembelajaran yang menarik menurut Ibu? Kalau pembelajaran yang menarik menurut saya ketika mereka terlibat itu mungkin kalau dibuat mereka seperti bermain peran, ketika materi yang saya buat itu mungkin mereka lebih fokus kayaknya Bu. Kalau seperti itu ya. Jadi kekuatan pembelajaran menyenangkan itu dapat membantu pembelajaran bisa jadi menyenangkan gitu ya. Iya Bu. Selanjutnya siapa yang bisa Ibu ajak untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Rencana saya mau mengajak guru kelasnya Bu. Kebetulan kan guru kelasnya itu lebih sering berinteraksi ya dengan anak-anak, waktunya juga lebih panjang dibandingkan saya yang seminggu itu hanya 2 kali gitu kan. Sepertinya guru kelas itu sangat membantu tuh Bu. Kekuatan apa yang dimiliki guru kelas itu? Guru kelas itu kan sudah memahami anaknya, karakternya, kebutuhannya mungkin bukan seperti kalau karena lebih sering, jadi kan tahu tuh, oh anak ini fokusnya ini kemari kalau belajarnya dengan bermain peran tadi mungkin, makanya saya akan coba deh ke guru kelas. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menambah kekuatan guru kelas itu? Mungkin saya akan mencari juga di browsing gitu kan terkait cara bermain peran itu, kemudian saya akan buat juga seperti permainan mungkin biar lebih menarik jadi kepada anak-anak tersebut. Bagaimana cara Ibu melibatkan guru kelas itu untuk bisa membantu Ibu? Ya mungkin nanti ketika dalam prosesnya guru kelas mungkin bisa membantu seperti menyiapkan, membantu peralatan apa yang harus saya butuhkan, yang dibutuhkan ketika dalam proses pembelajaran dalam bermain peran nanti itu biar anak-anak lebih fokus. Iya. Rencana apa yang akan Ibu laksanakan jika kita buat list kegiatan? Rencananya yang pertama mungkin saya akan mempersiapkan dulu tuh alat-alat dan bahan yang terkait, kemudian akan saya buat skenario-nya juga untuk anak-anak sesuai dengan materinya. Kemudian nanti anak-anak akan diberikan skenario itu untuk kegiatan di proses pembelajaran nanti.
Berapa lama waktu dibutuhkan? Sepertinya 1 minggu bisa lah, cuman mungkin akan minggu depan kayaknya mau bisa dimulai itu. Minggu depannya ada rencana itu untuk kayak guru kelas juga? Iya, ada rencana Ya, saya. seperti itu. Baik, saya nggak sabar nih mendengar cerita Ibu di minggu depan, berkolaborasi juga dengan guru kelas, memberikan pelajaran yang menyenangkan dan terutama ya Bu ya, bisa buat fokus ya Bu ya. Iya, ini terima kasih ya Bu. Iya. Bu Ayu, Iya. bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Dwi semalam? Bahagia sih udah bisa bantu Bu Dwi untuk menyelesaikan meringankan dalam hal ini dan bisa buat Bu Dwi lah menemukan solusi dari masalah. Saya pun senang juga berada di antara Bu Dwi dan Bu Ayu karena itu juga menjadi pembelajaran untuk saya bahwa ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari proses kolaborasi antara Bu Ayu dan Bu Dwi. Nah, Bu Ayu masih ingat kan hal yang ingin Ibu Ayu kembangkan sebelum melakukan coaching semalam? Ya, jadi begini, saya mengembangkan kemampuan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Dwi dan ya alhamdulillah bisa membantu Bu Dwi membangun ide-ide dari Bu Dwi sehingga dia bisa mencapai tujuan. Nah, itu Bu Ayu sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagaimana Bu Ayu? Sudah tercapai belum kriteria tujuan Ibu yang kita sudah rumuskan ya, sudah Ibu sampaikan kepada saya sewaktu observasi? Tentunya saya merasa lega sudah tercapai saat saya menggunakan prinsip penelitian rasa. Jadi saya berusaha make sense, kehadiran penuh, mendengar, memberikan reaksi, kemudian mencoba mencari kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Dwi. Itu memacu saya untuk melihat tanya-tanya kunci bobot, sehingga ya dalam hal ini Bu Dwi merasa terbantu, dapat menemukan rekan juga, membantu dia untuk berkolaborasi dengan ide-ide dia. Senang rasanya bisa bermanfaat Ya, orang ya. itu dia tadi tujuannya memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya ada fokus. Jadi rasanya memang berhasil sih, Bu, tujuannya dapat. Nah, saya minta izin ya Bu ya. Jadi saya ingin sebenarnya menyampaikan hasil observasi saya ketika Ibu dan Bu Dwi melakukan coaching ya Bu ya. Jadi kita fokus sama pengembangan yang Ibu inginkan, yaitu pertanyaan berbobot. Ya, yang pertama saya lihat adalah Ibu sudah sangat berhasil merangkum pernyataan-pernyataan Bu Dwi. Kemudian Ibu sudah bisa ketika pernyataan itu Ibu jadikan sebuah pertanyaan yang terbuka. Kemudian saya mendengar Ibu tidak pernah menggunakan kata tanya mengapa Bu. Ya, tidak pernah, karena kita sama-sama tahu ya Bu ya, kata tanya mengapa itu dia bersifat menjas gitu kan, sehingga nanti takutnya ada perasaan kurang enak bagi kucing. Tapi alhamdulillah saya lihat Ibu tidak menggunakan kalimat tanya mengapa. Kemudian tempo bertanya Ibu sudah sangat bagus, tidak terburu-buru, memberikan waktu Bu Dwi untuk untuk hening, untuk menyadari setiap dari jawaban dia, kemudian memberikan waktu Dwi untuk kenali idenya dia, rencananya dia, dan tujuannya. Jadi itu sudah sangat bagus ya Bu Ayu ya. Kemudian juga nada suara nih Bu. Jadi saya mendengar nada suara Ibu ketika mengcoaching guru ini sangat sangat beragam. Itu diperlukan intonasinya itu naik turun, itu memang diperlukan ya Bu ya ketika kita melakukan coaching, karena itu bisa meningkatkan konsentrasi sebenarnya, kesadaran dari si coaching sendiri. Jadi nada suara itu memang positif gitu. Jadi akhirnya ya tujuan dari coaching itu sendiri alhamdulillah saya lihat memang sudah tercapai. Nah, itu terlihat dari ini ketika Bu Dwi bisa
mengingat, kemudian bisa kenali aksi di sekeliling dia, kemudian bisa merencanakan gagasannya, kemudian dia bisa menentukan komitmennya. Itu jelas terlihat dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sudah berikan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan lagi nih, kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan? Ini kan sudah nih pertanyaan berbobot, ini apa lagi nih yang kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Dalam ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa ya. Karena bagi saya respon itu memang sangat berat di awal. Saya rasakan pada saat coaching, melakukan permasalahannya, mungkin masalah tadi dengan rentetan kalimat yang agak panjang yang memang harus benar-benar didengar, memang benar-benar harus dalam keadaan ini juga tentunya dan nyaman. Jadi karena permasalahan tadi dengan kalimat panjang, jadi kemampuan mendengar dengan rasa ini agar saya segera dapat kata kuncinya, nggak terlalu lama gitu, sehingga nanti untuk diidentifikasi masalahnya saya langsung bisa dapat to the point-nya begitu. Jadi untuk mendengar dengan rasa ini saya rasa saya harus lebih mengembangkan lagi. Karena jujur aja tadi sebenarnya saya berusaha untuk semaksimal mungkin di bagian responsifnya itu ya, karena dalam hal ini juga ketika masalah baru dikemukakan di detik itu, disitulah kemampuan kita untuk oh ini makanya masalah menarik dan diuji gitu, mungkin akan masalah menarik tapi belum tahu nih apa ini keywordnya. Jadi itu yang saya kembangkan, karena itu kayaknya bisa membantu saya ke depannya untuk proses-proses coaching dan yang lain agar bisa mencapai tujuan. Ya, baik Ibu, ini saya tunggu nih kalau seandainya Ibu coaching lagi, mudah-mudahan saya bisa menjadi tim kolaborasinya lagi nih ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, memberikan manfaat untuk orang lain ya Bu Ayu ya. Ibu Ayu, terima kasih Bu Ayu, suatu proses kolaborasi yang sangat baik. Dengan Bu Dwi juga sampaikan salam saya untuk Bu Dwi. Terima kasih karena tidak gugup, sudah mengizinkan saya untuk bergabung ya. Semoga Bu Ayu dan keluarga dalam keadaan sehat ya Bu Ayu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Ayu ya. Terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.